Baiklah, kegiatan MPLS hari kedua tanggal 22, ulangi tanggal 21 Juli 2021 segera dimulai, dan pemateri kita hari ini sudah siap di tempat. Saya sebut dengan hormat Bapak Jeremias Adroples Kontu, ulangi Dr. Jeremias Adroples Kontu, kapasitas di SMK Negeri Situmorang sebagai Wakasek PKG di SMK Negeri Situmorang, dengan judul materi yang akan disampaikan yaitu pendidikan karakter. Dimohon dan diharap peserta didik kelas 10 SMK Negeri Situmorang yang ada di tempat ini dan yang mengikuti dari rumah diharapkan untuk mengikuti dengan seksama, karena di bagian akhir pemateri akan menyampaikan kuis atau pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik lewat grup di kelas Anda masing-masing. Ya, jadi ini mohon perhatian. Jadi ada kuis yang harus adik-adik jawab di WA grup kelas Anda masing-masing. Untuk perkenalan lebih lanjut, saya serahkan kepada pemateri kita Bapak Jeremias Adroples Kontu. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi. Pagi. Tidak bersemangat. Selamat pagi. Pagi. Kita coba dengan jadian SMK dulu. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Shalom. Damai di hati. Ya. Saya percaya buat seluruh peserta didik yang sudah ada di ruangan ini, tapi juga yang ada di rumah, ketika kita mengikuti kegiatan MPLS hari yang kedua, maka saya percaya kita semua memiliki kesehatan yang prima, sehingga boleh mengikuti berbagai hal atau melaksanakan aktivitas. Saya percaya ketika kita mengikuti berbagai hal dalam hubungan dengan protokol kesehatan atau prokes. Tahu tuh prokes tuh apa yang harus kita lakukan? Tahu? Siapa yang boleh sebutkan? Angkat tangan, kemudian silakan sampaikan. Ada untuk prokes? Jangan kita lupa. Angkat tangan, silakan berdiri, kau sampaikan. Berani-berani. Ada? Pertama apa? Ketika kita keluar rumah, kita menggunakan apa? Masker. Biasakan untuk apa? Cuci tangan dengan menggunakan sabun atau deterjen yang bisa membunuh kuman. Kemudian jaga jarak. Dan kalau kita berada di kerumunan, mari kita menghindari kerumunan itu. Saya kira ketika kita melakukan hal ini, maka kita sudah melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai insan, bangsa dan negara ini, untuk menjaga apa yang namanya penyebaran COVID-19 atau pandemi
Ya, saya berharap kalian selalu memperhatikan. Namun sebelum kita melanjutkan kegiatan kita masuk pada materi, maka kita akan membuka dengan doa. Bolehkah dari peserta yang hadir di ruangan ini untuk tampil di depan untuk memimpin kita atau mengantar kita dengan membuka kegiatan dengan doa? Silakan, siapa yang bersedia? Ada? Harus berani-berani. Silakan maju di depan. Belum ada yang berani. Saya tunjuk saja ya, biar jadi berani. Bolehkah yang nona itu? Bapak juga belum tahu tuh nama. Ya, yang bekas ya kan. Oh, mesti ikut dia bilang. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapak, karena Kau sudah menyebabkan kami di tempat ini dengan tidak sekurang apa-apa. Bapak, kami akan memulaikan kegiatan kami pada hari ini. Kiranya Kau menuntun hingga boleh berjalan dan boleh selesai dengan begitu baik. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, haleluya. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk dia. Tepuk tangan. Yang pertama, kita harus memiliki keberanian. Tanpa keberanian maka kita tidak bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Sebab kalau sudah gugup lebih dulu, yang pasti otak tidak akan bekerja dengan maksimal. Baik anak-anakku, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, karena kita dibatasi oleh pandemi COVID-19 yang masih sangat memprihatinkan dunia, tetapi juga di daerah kita. Oleh karena itu kita patut selalu melaksanakan prokes itu sendiri, sehingga kita boleh berada di sini, kita memiliki kesehatan itu bukan karena kita memiliki imun yang kuat, tetapi juga memiliki iman yang kokoh. Ini adalah anugerah sang ilahi yang sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama di saat ini. Baik, saya diberi tanggung jawab oleh panitia dalam masa pengenalan lingkungan sekolah dengan membawakan materi pendidikan karakter. Saya mau tanya dulu, terutama adik-adik yang ada di sini, tapi juga yang adik-adik yang ada di rumah. Saya mau tanya, penting nggak pendidikan karakter? Penting. Oke. Kita beri tepuk tangan untuk jawaban kalian. Kalian sudah menyampaikan ini penting. Ada yang bisa memberikan alasan kenapa penting? Pak, saya memberikan gambaran secara umum dulu ya. Kalau bicara tentang pendidikan karakter, bicara tentang pendidikan, itu berlangsung seumur hidup. Jadi kalau pendidikan itu berlangsung seumur hidup, jadi bukan cuma anak-anak tetapi sampai lanjut usia, pendidikan itu selalu ada. Dan ketika pendidikan ini bukan cuma diperuntukkan untuk kecerdasan intelektual saja, tetapi juga kecerdasan spiritual, kecerdasan, jadi kecerdasan intelektual, apalagi kecerdasan yang mau sampaikan tadi apa? Spiritual dan emosional. Ketika kita melihat dalam konteks ini, ketiga hal tadi itu penting, harus berjalan bersama. Ya, jadi harus sejalan. Dan itu yang kita maksudkan dengan pendidikan karakter. Oke? Nah, jadi sedikit melihat dan memahami apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter.
Baik, sebelum saya lanjut, hampir Bapak lupa. Ada ungkapan mengatakan bahwa tidak dikenal, tidak disayangi. Karena itu kita memperkenalkan diri dulu. Kalau itu yang ada di depan, itu adalah gambar kopian saya. Ya. Jadi tepatnya ini. Nama saya Dr. Andes Jeremias Adrokles Konto. Alamat rumah di Kelurahan Urang 1, tepatnya di lingkungan 3. Kalau belum tahu Urang 1, boleh tanya langsung lewat WA saya. Ya. Kemudian saya berada di Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan. Alamat tempat kerja saya Jalan Pahlawan nomor 56. Jadi ingat, ini SMK Negeri 1 Amurang, Jalan Pahlawan nomor 56. Itu tempat kerja saya. Saya bertugas di sini sebagai pendidik, sebagai pelatih, tetapi juga sebagai pengajar. Alias saya adalah guru di SMK Negeri 1 Amurang. Tuh tangan saya dulu dong. Kalau di rumah saya bersama dengan satu orang istri, dan Tuhan mengaruniakan satu orang anak perempuan, dan usianya sekarang sudah 24 tahun. Jadi saya mempunyai satu anak, dan sekarang anak saya sementara bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan. Gitu. Saya berharap kalian juga oke. Jadi ini perkenalan, dan saya berharap kalian sangat paham. Dan saya diberi tugas tambahan oleh pimpinan SMK Negeri 1 Amurang sebagai wakil kepala sekolah PKB PKG. Jadi tahu paling ketika adik-adik berada di SMK Negeri 1 Amurang yang pendidikannya selama 3 tahun, ya kurang lebih ya, tapi mudah-mudahan seperti itu. Anda boleh tamat di SMK. Baik, ada lagi yang mau ditanya tentang siapa saya? Jelas? Lebih jelas lagi kita akan ketemu dalam kegiatan KBM. Ada grup-grup ya, karena kita masih melaksanakan pembelajaran daring. Oke. Saya kembali kepada pemahaman kita tentang judul yang akan saya berikan, yaitu pendidikan karakter. Kalian sudah mengatakan tadi bahwa pendidikan karakter itu penting, ya. Dan saya sangat setuju. Kenapa saya sangat setuju? Melihat fenomena yang ada saat ini, di sana sini terjadi hal-hal yang masuk dalam lingkup masalah sosial, terutama bagi anak-anak. Ya, terjadi kekerasan anak-anak, remaja menjadi pencuri, anak-anak suka tidak patuh kepada orang tua, tidak patuh kepada guru, padahal masih lingkup dalam pendidikan dan pengajaran. Ketika orang tua mengingatkan, kecenderungan yang ada adalah melakukan apa yang menjadi keinginannya. Terkadang kita tidak bijak menggunakan fasilitas kemajuan teknologi yang ada. Contoh, kalau kita menggunakan HP ini, yang ada waktu, seakan-akan ini jadi Tuhan. Bukan berarti saya katakan tidak boleh menggunakan telepon tangan ini, handphone. Suka atau tidak suka, ini adalah merupakan kebutuhan, tetapi bukan satu-satunya. Gitu. Baik, kita lanjut ya. Kalau kita melihat pengertian daripada tadi ada 2 kata ya, pendidikan dan karakter. Kita lihat dulu dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia dikatakan pendidikan adalah proses pengubahan sikap pendewasaan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
Jadi ini ada upaya, ya, pendewasaan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian tentang pendidikan. Kalau karakter, dikatakan bahwa karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang dengan yang lain. Ya. Jadi antara satu dengan yang lain akan berbeda. Ya. Itu barangkali yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian. Kalau kita lihat perbedaan tadi misalnya tabiat, watak, sering ditemui dewasa ini anak-anak yang masih dalam proses pendidikan dan pengajaran telah mengalami degradasi moral dan karakter. Tidak lagi mau mendengar teguran daripada orang tua atau guru. Ini yang mengedepan, dan ini adalah merupakan masalah sosial. Upaya-upaya yang dilakukan oleh negeri ini, oleh pemerintah, oleh semua yang berkompeten untuk itu. Tetapi sampai saat ini upaya itu belum tuntas. Karena itu penting untuk penerapan pelaksanaan pendidikan karakter. Ya. Sehingga watak itu. Memang kalau kita melihat membaca banyak buku, banyak penelitian tentang bagaimana perkembangan daripada manusia itu sendiri. Dalam penelitian ada hasil penelitian yang Bapak baca, ternyata 50% ya, itu kemampuan orang dia peroleh ketika ia berusia 4 tahun. Jadi 4 tahun udah dia memperolehnya. Kemudian yang 30% dia peroleh saat dia di dekade kedua 8 tahun. Ya. Kemudian sisanya berarti masih 20% itu ada dalam pertengahan dekade kedua atau dekade terakhir. Itu penting sekali dalam pembentukan kemampuan kualitas daripada manusia itu. Itu penelitian terakhir. Sehingga yang seharusnya dalam pendidikan karakter itu sudah dimulai sejak dini, mulai dari taman kanak-kanak, ya. Atau istilah para ahli mengatakan bahwa tahun-tahun emas daripada anak-anak itu. Ini penting sekali untuk menjadi perhatian. Namun sejalan dengan sistem yang ada, tidak sedikit ya, tidak sedikit dalam konteks mendidik, membimbing, banyak orang tua dari kalian sibuk dengan berbagai kegiatan, sehingga mengikuti proses itu sepertinya sulit. Karena itu ketika siswa atau anak-anak masuk sekolah, nah ini guru itu kalau dalam filosofi Jawa dia katakan guru itu digugu dan ditiru dan digugu. Ya. Ini adalah merupakan tanggung jawab karena guru itu sering dan selalu ada di depan kelas kalau dalam kegiatan KBM. Ini penting menjadi bagian. Oke. Kalau kita sudah perhatikan tadi ya, itu pengertian tentang pendidikan dan karakter. Jadi pendidikan karakter itu sesuai dengan kamus. Baik, kita akan melihat pengertian daripada pendidikan karakter itu apa yang dikatakan oleh para ahli. Ya. Itu tentu mereka melakukan penelitian. Kita lihat, menurut Thomas Liconen, dia mengatakan bahwa, atau Thomas Liconen mengatakan pendidikan karakter ini berkaitan erat dengan
konsep moral, ya. Jadi konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral. Ini 3 item. Jadi dia bilang bahwa pendidikan karakter itu berkaitan erat dengan 3 hal yang Bapak sebutkan tadi. Yang pertama apa? Konsep moral, moral knowing. Yang kedua sikap moral, moral feeling. Dan yang ketiga adalah apa? Perilaku moral, moral behavior. Ya. Ketiga hal ini merupakan hal penting, sehingga dalam konteks pemahaman ini orang yang memiliki karakter yang baik adalah orang yang pertama memahami tentang apa yang baik. Jadi pertama harus tahu apa itu baik. Yang kedua, dia mempunyai keinginan untuk melakukan yang baik atau keinginan berbuat baik. Yang ketiga, melakukan perbuatan yang baik. Bisa apa enggak? Bisa. Maksud ini. Jadi saya katakan berkaitan dengan apa yang pertama apa? Moral knowing apa? Coba semua. Moral knowing. Ya. Yang kedua, moral feeling. Yang ketiga, moral behavior. Paham gak itu? Jadi yang pertama apa? Konsep moral. Yang kedua, sikap moral. Dan yang ketiga adalah perilaku moral. Nah, jadi dikatakan orang yang baik. Jadi orang yang baik, orang yang berkarakter baik itu adalah orang yang apa? Memahami tentang kebaikan. Dia tahu apa ini baik. Ya, harus diajarkan. Dari sendiri mungkin harus tahu, oh ini kode kebaikan. Ketika dia tahu tentang kebaikan, bukan sampai di situ, tapi dia berkembang menjadi apa? Ada keinginan, karena sudah tertanam pada dirinya itu baik. Ada keinginan untuk apa? Berbuat baik. Ya. Ada keinginan, tetapi belum melakukan. Selanjutnya dia harus melakukan apa? Apa yang namanya melakukan perbuatan baik. Nah, ini. Sehingga Thomas Ligona dia memberikan sebuah definisi. Itu definisi. Kita baca bersama. Suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Nah, gambaran-gambaran yang Bapak sudah sampaikan tadi itu menggarisbawahi. Selanjutnya kita lihat pendapat ahli Sujato. Apa yang dia katakan? Nah, perhatikan di sini. Cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama dalam lingkup keluarga, lingkup masyarakat, bangsa, dan negara. Ini tidak ada batasan. Jadi dia ada dalam kerjasama. Contoh kalau kita di sini SMK Negeri 1 Amuran ya, kita adalah satu keluarga, ya kan? Karena itu kalau kita memiliki karakter yang baik, kita tahu apa yang harus dibuat, gitu kan? Next, nah, kita lihat ahli yang berikut. Nah ini Kertajaya. Kertajaya memberikan definisi tentang karakter. Dia bilang ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan mesin yang mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dalam kamus psikologi. Nah, tadi 3 ahli yang selalu saya coba hadirkan dalam definisi mereka tentang pendidikan karakter. Nah, saat ini kita lihat yang ada dalam kamus psikologi mengatakan bahwa karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral. Misalnya kejujuran seorang. Ya. Jadi kalau dia jujur dapat tahu di situ. Ya kan?
Nah, jadi sekali lagi dalam kamus psikologi dikatakan bahwa karakter itu kepribadian intinya dari titik tolak etis atau moral. Nah, misalnya kejujuran seseorang dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Ini orang jujur ya. Barangkali itu. Next, kita perhatikan ada 18 nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Nih. 1. Religius. 2. Jujur. 3. Toleransi. 4. Disiplin. 5. Kerja keras. 6. Kreatif. 7. Mandiri. 8. Demokratis. 9. Rasa ingin tahu. Dan 10. Semangat kebangsaan. Cinta tanah air. 11. Menghargai prestasi. Bersahabat atau komunikatif ya. Cinta damai. 15. Gemar membaca. 16. Peduli lingkungan. 17. Peduli sosial. 18. Tanggung jawab. Ini kita lihat ada 18. Apa kata mereka tentang pendidikan karakter ini? Perlu menjadi pemahaman kita. Tadi ada berapa? 18. Boleh diikuti boleh? Atau terus cepat? Boleh? Ya oke. Nah, ini satu pertanyaan untuk menjadi kajian kita. Ini apa kata mereka tentang pendidikan karakter? Ternyata pendidikan karakter itu menjadi perhatian berbagai bangsa, sehingga banyak yang boleh kita perhatikan. Kalau kita lihat ada negara-negara yang sudah menerapkan pendidikan karakter itu di sekolah-sekolah, ya. Seperti kalau saya sebutkan di sini Amerika, Cina, Jepang, Korea, mereka sudah menerapkan pendidikan karakter. Ternyata saya katakan tadi pendidikan karakter ini menjadi perhatian berbagai bangsa. Untuk apa? Yang pertama adalah mempersiapkan generasi yang berkualitas. Yang kedua, generasi yang berkualitas merupakan aset yang sangat potensial bagi negara. Yang ketiga, generasi yang berkualitas bukan hanya kepentingan individu, tapi juga kepentingan warga masyarakat secara umum atau secara keseluruhan. Sebab itu pendidikan karakter dapat diartikan, ya. Jadi dengan konteks apa pendapat Pak Ahli, kemudian hal-hal yang perlu disampaikan di sini, saya menyimpulkan atau mengatakan bahwa pendidikan karakter dapat diartikan usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah, madrasah untuk membantu pembentukan karakter secara optimal. Sampai di sini bisa dipahami atau tidak? Bisa? Boleh? Boleh? Oke, kalau boleh kita semangat dulu. Saya terus Bapak lihat sudah mulai ada tegang-tegang. Kita menyanyi dulu lagu populer SMK satu umuran. Anda siap? Ya. Tadi saya coba untuk mengajarkan kepada kalian. Kalau kalian sudah paham, jadi lagunya begini. Seorang siswa SMK pakai baju OSIS, lengkap dengan dasinya, baju OSIS, aduh gagahnya. Dia yang kukagumi, kebanggaan seluruh negeriku. Dia menawan hati, sungguh mati aku cinta. Boleh? Sekali saja biar lebih bersemangat. Oke. 1, 2, go. Seorang siswa SMK pakai baju OSIS, lengkap dengan dasinya, baju OSIS, aduh gagahnya. Dia yang kukagumi, wanita, kebanggaan seluruh negeriku. Pria, dia menawan hati, sungguh mati aku cinta. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Baik, kita lanjut ya. Jangan mengantuk. Ya. Pendidikan karakter itu memerlukan metode khusus agar tujuan tercapai.
Jadi sekali lagi saya katakan bahwa pendidikan karakter itu memerlukan metode khusus agar tujuan tercapai. Metode apa itu? Ya. Yang pertama adalah metode keteladanan. Metode apa? Keteladanan. Kira-kira bagaimana ini? Kalau bicara tentang metode keteladanan, misalnya saya seperti itu, ya kan? Saya menyampaikan, hei anak-anakku, jangan merokok, itu merusak kesehatan. Ketika Anda lihat saya di luar, saya sementara merokok. Pas enggak itu? Berarti tidak masuk pada konteks keteladanan. Jadi harus memberi teladan, ya. Paling tidak apa yang kita sampaikan harus menjadi contoh buat yang mendengar. Itu. Jadi metode pertama. Jadi harus cocok. Kalau tidak cocok, mempan ini. Next, yang kedua adalah metode pembiasaan. Apa? Saya mengatakan misalnya, saya contoh ya, saya. Anak-anakku silakan datang jam 7 sudah ada di lingkup sekolah misalnya. Atau orang tua menyampaikan, kamu harus bangun pagi setiap hari harus jam 6. Ya. Itu pembiasaan. Tapi kalau saya menyuruh kalian datang di sekolah kemudian saya sendiri datang terlambat, cocok enggak? Ya tentu tidak. Kalau saya pribadi silakan adik-adik boleh menegurnya. Bapak nggak cocok dengan apa yang dinamakan keteladanan. Nah, selamat datang ibu kepala sekolah. Materi pendidikan karakter. Ya, oke. Baik ibu sementara menantang kita dan selanjutnya kita lanjut ya. Jadi pendidikan karakter itu memerlukan metode. Saya katakan tadi ada metode pertama apa? Keteladanan. Yang kedua metode pembiasaan. Jadi kalau orang tua bilang kalau dia orang Kristen pergi ke gereja, orang Muslim pergi ke masjid dan sebagainya, dia sendiri tidak pergi, ya itu keteladanan yang kurang pas. Ya. Begitu juga dengan pembiasaan. Nah, karena itu metode harus cocok, harus pas agar tujuan itu tercapai. Nah, kita lihat kalau bicara tentang metode yang cocok. So dua tuh Bapak ada bilang, gitu. Jadi metode apa pertama? Yang kedua? Oke, adik-adik juga di rumah ya. Kalau sementara mengikuti kegiatan materi ini, silakan merespon apa-apa. Ya, bersama dengan teman-teman Anda yang ada di sini. Kita terpisah karena apa? Karena pandemi COVID, ya. Itu. Ketiga adalah metode pujian. Ketiga apa? Metode apa? Misalnya, hei halo, keren kau datang pagi. Hei halo, wah saya bangga kepadamu karena apa? Ketika kau datang di sekolah, aturan disiplin berpakaian kamu selalu tunjukkan kau terdepan. Itu kan pujian. Mantap kau, mantap kau untuk PR yang Bapak berikan. Wow, nanti diperiksa minggu depan, tetapi kamu sudah masukkan hari ini. Luar biasa, ya kan? Ini merupakan sebuah pujian dari Indonesia. Tapi juga ada apa? Metode hukuman. Metode apa? Ya. Bukan berarti hukuman itu adalah membuat adik-adik atau membuat peserta didik wow, soalnya tidak bisa bergerak apa-apa. Tidak. Tetapi adalah konteks mendidik, membimbing. Jika diingatkan, kamu harus seperti ini. Kamu harus melakukan apa yang benar. Nah, jadi saya mau katakan kepada kalian ada berapa? Ada 3 metode. Metode dalam pendidikan karakter ini. Jadi secara khusus agar supaya apa yang menjadi harapan itu tercapai. Coba sebutkan apa tuh 4 metode yang Bapak bilang tadi? 1, 2, 3, 4. Tepuk tangan untuk kalian. Mantap. Luar biasa, keren. Itu berarti memperhatikan apa yang disampaikan. Oke. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama.
Bagaimana individu berkarakter yang baik? Nah, ini saya tanya dulu ke kalian. Bagaimana individu yang berkarakter yang baik? Ada yang bisa menjawab? Halo? Ada? Oke, baik. Individu yang berkarakter yang baik atau karakter yang baik adalah orang yang mampu membuat sebuah keputusan, dan keputusan yang diambil ketika berhadapan dengan berbagai kendala, dia mampu mempertanggungjawabkan. Nah, itu namanya orang yang memiliki karakter yang baik. Bisa pahami maksud yang Bapak sampaikan? Jadi orang yang memiliki karakter yang baik adalah orang yang mampu membuat keputusan. Dan keputusan yang dia buat ketika ada masalah, ada tantangan ke depan, maka dia mampu untuk apa? Dia mampu untuk mempertanggungjawabkan. Nah, itu. Kemudian, pembentukan karakter adalah salah satu tujuan pendidikan nasional. Kita lihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Pasal 1 mengatakan begini, mengembangkan potensi peserta didik, jadi salah satunya ya, dari tujuan nasional, mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Maksudnya, ya, maksud daripada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 ini, jangan cuma mencetak atau membuat insan Indonesia yang cerdas, tetapi juga memiliki apa? Akhlak dan karakter, berperilaku yang oke. Itu maksudnya. Baik. Karena itu anakku yang saya cintai, ada ungkapan daripada seorang yang bernama Dr. Martin, dokter apa namanya, yang dalam sejarah dia berasal dari Jerman ya, ada protes ya, Martin Luther King ya. Dr. Martin Luther King, pernah dengar nggak? Pernah. Dia mengatakan bahwa begini, kecerdasan yang berkarakter. Jadi ini Dokter siapa? Martin Luther King. Dia katakan begini, kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan pendidikan yang sebenarnya. Oke? Coba Anda ulangi, ikuti saya. Kecerdasan yang berkarakter, 1, 2, go. Adalah tujuan pendidikan yang sebenarnya. Siapa yang bilang itu? Siapa? Dr. Martin Luther King. Nah, dia katakan seperti itu. Who is he? Student Language in English. Statement atau penyampaian dari, karena itu pendidikan yang yang menghendaki cerdas dan kuat itu juga yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional bangsa kita. Nah, ini saya katakan ada juga, atau dikatakan juga, pernah dikatakan oleh seorang Dr. Martin Luther King ya. Dia bilang bahwa kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan pendidikan yang sebenarnya. Isi translate English ini English. Siapa yang bisa mau translate dalam bahasa Inggris itu? Ya. Ya. Intelligent plus karakter. Follow me, student. Ikuti saya. Intelligent plus karakter. That is the good. That is the goal of true education. Iya, coba satu orang. Nah, berani dong. Ya berani. Siswa SMK, oke. Katanya SMK bisa. Ya kan? Tadi
yang berani coba bersemangat. Ah, kita yel semangat dulu. Salam semangat. Ulang, nggak bersemangat semua, ya kan? Salam semangat. Mantap. Ulang, lebih bersemangat lagi. 1, 2, go. Salam semangat. Mantap. Tepuk tangan untuk kalian. Oke. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus. Karena apa? Melibatkan aspek kognitif, aspek feeling, dan action. Maksudnya gimana? Belum paham toh? Sekarang saya berikan pemahaman kepada adik-adik. Yang dimaksud dengan aspek kognitif, jadi dalam pendidikan karakter itu, ya, memang kalau mengajarkan kognitif itu cuma apa? Cuma pengetahuan, ya. Pengetahuan, tapi penting, ya. Itu namanya aspek kognitif, pengetahuan, ya. Ketika sudah mengetahui atau ada pengetahuan diterapkan aspek kognitifnya, maka lanjut dengan aspek apa? Feeling, ya. Feeling itu apa? Ini rasa, perasaan, sikap. Untuk apa? Ya. Orang melakukan apa yang is okay. Kemudian action. Ya. Saya berikan penjelasan kembali. Jadi aspek kognitif itu kita lihat bahwa dia mudah dibuat, mudah dilakukan karena hanya apa? Bersifat apa? Kognitif, ya, kognitif. Tetapi tujuannya adalah menciptakan apa? Feeling love the good, apa? Dia harus menumbuhkan rasa cinta tentang kebajikan. Rasa cinta apa? Kebajikan. Ketika kita sudah mencintai kebajikan, maka orang suka membuat kebaikan-kebajikan karena dia sudah tahu. Jadi pengetahuan pertama, pengetahuan tentang yang baik, tentang kebajikan, ya, jadi sifat pengetahuan. Kemudian diupayakan untuk menumbuhkan apa yang Bapak bilang tadi, feeling loving the good. Please young student, follow me. Feeling loving the good. Oke, 1, 2, go. Ya, mantap. Ternyata cerdas-cerdas sudah ada anak-anak. Tapi ingat, kecerdasan itu jangan cuma intelektual. Tadi saya sudah menyampaikan awalnya ada berapa? Ada 3. Ada berapa? Apa semua coba? Lupa. Cerdas, spiritual, cerdas, emosional, cerdas, intelek. Ya, harus. Nah, itulah pendidikan karakter yang sesungguhnya. Gitu. Baik. Jadi pemahaman aspek kognitif, feeling, dan aspek action. Jadi pertama, pengetahuan saya katakan mudah untuk dilakukannya karena hanya lingkup kognitif aja. Kemudian ditumbuhkan apa yang namanya feeling loving the good. Jadi ditumbuhkan rasa mencintai kebajikan. Jadi kita mencintai kebajikan. Ketika dia mencintai kebajikan dan melakukan kebajikan itu action the good, ya, maka menjadi biasa. Maka action the good itu menjadi kebiasaan. Kalau orang sudah biasa melakukan kebajikan, sudah mencintai kebajikan dan melakukan kebajikan, maka is okay. Bisa paham, Ustaz? Oke. Karena itu seorang ahli Thomas Likona bilang, tanpa ketiga aspek ini maka pendidikan karakter ini tidak maksimal, tidak efektif. Ya. Jadi dia bilang pendidikan karakter tanpa ketiga aspek ini maka tidak akan efektif. Nah, penerapan pendidikan karakter secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas. Nah, ini datang pada pemahaman 3 hal tadi. Ya. Itu anak jadi cerdas. Kenapa dia jadi cerdas? Ya. Karena dalam konteks penerapan pendidikan karakter itu sistematis, sama dengan Bapak udah bilang tadi, pertama kognitifnya, kemudian feeling loving the good, kemudian action the good. So, jadi biasa, keren. Baik, kita lanjut ya.
Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Nah, nanti sebentar barangkali. Jadi kalau mau bikin pertanyaan, tulis dulu. Gitu. Tulis supaya ketika ada kesempatan memberikan sesi untuk bertanya, berani-berani. Ya. Kalau saya tidak bisa menjawab, pasti saya akan katakan, anak-anakku nanti Jo, Bapak mau jawab berikut. Iya, saya mau belajar dulu. Kita tidak sempurna. Benar enggak? Iya, itu. Justru itu untuk kebersamaan itu. Ya. Dalam istilah yang disampaikan dalam definisi tadi ada bahasa itu. Baik, kita lihat ada 9 pilar nilai karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Tolong baca semua serentak. Satu apa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
7, 8, 9. Diajarkan secara sistematis, model holistik atau model menyeluruh, ya, holistik, dan metodenya ada knowing the good, feeling the good, dan acting the good. Itu Bapak ada bilang tadi, oke? Itu. Jadi diajarkan secara apa? Sistematis, ya, model holistik, model menyeluruh, dan metodenya itu. Apa semua 3? Knowing the good, willing the good, and action the good. Lanjut. So capek, so lelah? Belum? Belum? Yakin? SMK? Bisa. Sejak kebetulan. SMK? Bisa. SMK? SMK? Luar biasa. Senang saya. Ya, mudah-mudahan Anda menjadi hebat-hebat dan luar biasa. Justru itu pahami tentang pendidikan karakter dan lakukan itu. Oke? Jangan cuma di sekolah, tetapi dimanapun adik-adik berada. Oke. Dampak pendidikan karakter. Dampak dari pendidikan karakter ini, satu, peningkatan motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi akademik pada sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Saya katakan tadi ada di dunia ini ada negara yang menerapkan pendidikan karakter, yaitu Jepang, Amerika, Cina, Korea. Nah, dampaknya ini. Jadi pertama, prestasi akademik. Kalau ini lulus di sini, itu tuh akademik. Paham? Itu mau naik kelas, raport bagus, gitu. Nilai akademiknya luar biasa, gitu. Itu hasil daripada penerapan pendidikan karakter. Yang kedua, penurunan gratis pada perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik. Jadi itu suka bolos dan lain sebagainya, hilang. Mungkin belum hilang sekali, tapi menurun itu bahasanya. Ya. Oke. Kemudian yang berikut adalah faktor kegagalan anak bukan terletak pada kecerdasan otak, tapi pada karakter. Saya barangkali memberikan contoh ya. Jadi orang nyanda karena jago ini IQ-nya luar biasa sehingga dia berhasil tidak. Tetapi itu 3 hal yang Bapak bilang tadi. Harus cerdas apa? 1. Lupa ya. Cerdas apa? Waduh. Dasar apa datang enggak? Ada. Yang ada itu berarti malas. Roba ya. Pendidikan karakter harus ajarkan, harus membiasakan diri untuk itu. Oke. 1 apa? Cerdas apa? Cerdas spiritual. Cerdas apa? Kalau mana cerdas spiritual, takut akan Sang Pencipta, hormat akan Sang Pencipta, dan melakukan kehendak Sang Pencipta. Oke. Tuh. Yang kedua, cerdas apa? Intelektual, jagonya IQ ini. Yang ketiga, cerdas emosional ini. Ya, saya berikan sebuah pemahaman. Bapak pembina kesiswaan lah, tanya Pak Pendeta Carter.
Lama, cukup lama. Jadi mengantar siswa, lomba dan sebagainya, saya sudah membawa sampai di tingkat nasional. Tingkat dunia belum, tapi tingkat nasional oke. Dan kita berbicara di tingkat nasional. Masalahnya yang saya lihat, ada peserta didik yang menjadi utusan, pintar, IQ-nya jago. Tetapi ketika berada di atas panggung untuk mempresentasikan kemampuan yang ia miliki, dia gugup. Berarti apa yang kalah di situ? Tidak cerdas, emosi. Dia sungguhnya gugup. Ya, ini boleh lihat banyak orang gitu. Dia utama, aduh dia jago. Ya. Tidak cerdas emosi. Akhirnya blank. Apa yang dia siapkan? Nol. Hilang. Ketika lomba dia nyenak dapat juara, dia menangis. Ini pengalaman. Dia sedih. Karena apa? Itu yang saya katakan. Dia tidak memiliki kecerdasan apa? Emosional. Karena itu kalau bapak sudah tahu mesti dipersiapkan ini. Jangan sampai gagal ketika berada di atas panggung atau semua bertanding. Nah, penelitian ketika kegagalan yang diperoleh bukan satu-satunya atau bukan disebabkan oleh kemampuan intelektualnya. Ya, itu penelitian para ahli dan penerapan pendidikan karakter di negara-negara yang sudah menerapkannya, maka didapati bahwa kegagalan akademi itu disebabkan karena apa tadi? Bukan terletak pada IQ, kecerdasannya, cerdas intelektualnya, tetapi ada pada tidak cerdas emosional. Ya, itu. Jadi pada karakter, ya, karakter dan perilaku. Karena karakter itu yang nyanda bekerja sama kurang, itu semua contoh kecil ya. Tidak suka bersama-sama dengan yang lain karena ada ya boleh dikata kategori egois barangkali. Karena dia pikir oke kok paling jago. Sehingga dia berpikir orang lain susah payah baca aja. Ya toh? Itu tidak boleh. Ya. Sehingga pengalaman saya mengantar siswa dalam mengikuti kegiatan lomba apapun, ya, harus mempersiapkan itu karakter itu. Harus cerdas emosi ada. Ya. Tahun 2014 saya mengantar kita utusan Sulawesi Utara dalam mengikuti di Menteri Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, PCTA, Parade Cinta Tanah Air di Provinsi Sulut kita juara. Karena ini anak emosionalnya tidak tidak terkendali, sehingga dia bilang Pancasila, sila keberapa itu bunyinya beda dengan sila yang sesungguhnya. Kalian tahu nggak Pancasila? Tahu, coba kita mendengar. Satu, sila pertama apa? Kedua, ketiga, empat, lima. Ini orang Indonesia asli, mantap. Tepuk tangan. Itu adalah filter ya, dasar falsafah bangsa kita, landasan idealnya bangsa Indonesia itu. Nah itu cinta tanah air, itu ada catat tadi, ada dong? Oke. Kemudian implementasi pendidikan karakter yang tersusun secara sistematis berdampak positif pada pencapaian akademis. Jadi kalau diajarkan secara sistematis, ya, maka hasilnya mau lulus semua, siap tanding, sehingga apa yang menjadi sasaran atau slogan SMK itu SMK bisa, SMK luar biasa, pasti akan kita peroleh. Mau nggak begitu? Mantap. Tepuk tangan untuk kalian. Oke. Demikian. Kita hari ini cukup panjang barangkali ya. Saya sampaikan terima kasih buat adik-adik yang mengikuti materi ini, tapi juga yang ada di rumah dapat sudah mengikuti materi pendidikan karakter. Sekali lagi saya menyapa salam sehat selalu, melaksanakan prokes, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, hindari kerumunan, dan jangan lupa bahagia.
Jangan lupa bahagia. Berarti coba Anda kalau Bapak bilang jangan lupa bahagia. Wow. Silakan. 1, 2, 3. Jangan lupa bahagia. Wow. Dua tangan di atas saudara. Jangan lupa bahagia. Ya, mantap. Saya berharap seperti ini. Kemudian selanjutnya ada kuis, ada pertanyaan yang perlu disampaikan kepada peserta didik. Ini pertanyaannya. 1. Apa perlu pendidikan karakter di era pandemi COVID ini? 1. Jadi apa perlu pendidikan karakter di era pandemi ini? Sedang? Apa perlu pendidikan karakter di era pandemi COVID ini? Pandemi itu apa pengertian pandemi? Tahu nggak? Nggak tahu. Itu sudah mendunia, ya kan? Jadi itu pandemi itu seluruh dunia. Jadi di seluruh dunia sudah ada ini COVID-19 ini. Itu namanya pandemi. Ya. Kemudian yang kedua, apa dampak pendidikan karakter terhadap keberhasilan akademik? Apa dampak pendidikan karakter terhadap keberhasilan akademik? Ayo. Tahu tuh ayo enggak? Tahu. Mantap. Itu adalah bahasa ibu kita ya, bahasa daerah kita. Bahasa ibu kita buat. Ayo. Already student. Yes. Next, number 3. Last. Second. Hal apa saja yang relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita? Once again, please attention. Hal apa saja yang relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negeri kita? I think ordinary student, saya pikir cuma itu. Maybe education. Once again, maybe education student. Tahu nggak apa bapaknya bilang? Apa? Mungkin ada pertanyaan gitu. Ya. Ini sesi pertanyaan ya. Kalau sudah habis catat itu, jawabannya Anda kirim lewat WA grup ya. Ya grup. Dan itu menjadi juga adik-adik yang ada di rumah ya. Itu akan menjadi penilaian yang mengikuti kegiatan sekaligus mengisi daftar hadirnya. Oke, dalam mata penanganan sekolah. Any question once again, student? Materi yang Bapak berikan, ada pertanyaan? No? Paham? Yakin? Kita bertanya satu boleh? Langsung turun itu sama itu yang dikasih masuk di kepala kurang langsung jadi tahu yang ada di sini ya, tapi yang kamu paling ya pasang dada itu karena jauh ya, tapi tidak apa-apa. Saya kira demikian materi yang Bapak sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, bahasa yang saya gunakan barangkali kurang pas buat adik-adik. Sekali lagi Bapak, mohon maaf sebesar-besarnya. Maka anugerah Tuhan selalu menyertai kita semua. Shalom. Damai di hati. Sip. Thank you. Baiklah adik-adik sekalian, materi kita pendidikan karakter pada hari ini telah selesai. Saya undang adik-adik itu berdiri. Sebelum masuk pada pertanyaan, sebelum masuk pada sesi berikutnya, silakan kita mengikuti yel-yel yang akan saya sampaikan. SMK, 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 luar biasa. SMK, bisa. Kurang semangat ini, tidak boleh ulang ya. Ini mau ulang yel-yel. SMK. SMK, SMK, ya kita tepuk tangan untuk materi hari ini.
COVID-19 dengan selalu menjaga jarak dan memakai masker, mencuci tangan supaya kita terhindar dari COVID-19. Dan atas nama panitia MPLS pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Atoner Kontu yang sudah memberikan materi pendidikan karakter. Kiranya Tuhan memberkati akan segala tugas dan tanggung jawab sekaligus pelayanan baik di jemaat, bahkan di rumah, bahkan di sekolah SMK Satu Orang. Sekali lagi terima kasih. Dan untuk ini disampaikan kepada adik-adik yang ada di sekolah, bahkan yang ada di rumah, seperti yang sudah disampaikan oleh pembawa materi hari ini, ada kuis. Jadi tolong memperhatikan apa yang sudah disampaikan oleh pembawa materi untuk bisa menjawab kuis yang sudah diberikan, dan itu dikirim ke WA grup masing-masing sesuai jurusan yang ada. Nanti disampaikan ke pembawa materi yang sudah menyampaikan kuis tadi, dan kiranya juga adik-adik yang ada yang sudah menerima materi ini juga bisa memperhatikan agar supaya bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan yang sudah ada. Jadi sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan dulu kita akan mempersiapkan untuk materi selanjutnya. Thank you. Iya.